Hai guys, kali ini kita dengarkan Elia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan audinnya. Mari kita simak, tapi jangan di skip video ini ya. Tolong. Halo, salam Kak. Salam, silakan. Kak, saya mau bertanya tentang Melkisedek yang ada di Ibrani. Itu siapa, Kak? Tuhan Yesus sendiri. Ibrani 7. Melkisedek Ibrani adalah 7. Tuhan Yesus sendiri. Oh, Kita baca ya Ibrani 7 ya. Ya. Ayat 2 mulai dari 2. Kepada dia pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nama Melkisedek pertama-tama berarti Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Melkisedek adalah Tuhan Yesus sendiri di perjanjian lama yang berteofani untuk memberkati Bapak Abraham. Makanya Tuhan Yesus bilang, Abraham, kapan Abraham melihat Yesus? Yaitu ketika dia memberkati Abraham. Dan Abraham bersuka cita karena Melkisedek yang adalah Kristus, Kristofani, memberkati dia. Makanya dikatakan, ia menjadikan sama dengan anak Allah. Ia tidak berbapak, yang tidak berbapak hanya Kristus. Tidak beribu, tidak bersilsilah. Yang tidak bersilsilah itu hanya Kristus karena dia dari kekekalan. Begitu, ya. Oke, berarti Melkisedek itu sapaan dari Teofani itu ya, penampakan itu ya. Betul, penampakan Yesus di perjanjian lama. Oh, oke Kak, makasih. Pertanyaan berikutnya Kak, saya mau tanya, kan saya diperhadapkan dengan saksi Yehova. Nah, saksi Yehova ini mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka percaya Yesus hanya sebagai manusia. Tetapi mereka masih percaya darah Yesus. Itu bagaimana, Kak? Itu ngawur, itu sesat itu. Percaya darah Yesus tapi nggak percaya Yesus Mesias. Iya. Lalu darah itu untuk apa? Gitu ya, jangan ikuti begitu, langsung jauhi aja. Itu mereka bidat udah ribuan tahun berdiri. Iya. Ya memang saya jauhi mereka sih. Hanya saya ingin menjelaskan kepada mereka, wah bagaimana sih kok mereka percaya tuh Yesus sebagai manusia, tapi masih tidak percaya Yesus sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan, tapi mereka percaya darah Yesus seperti itu. Iya, itu namanya heretik, bidat ya. Jadi saksi Jehovah itu memang bidat paling tidak menyenangkan ya. Iya Kak. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Salam. Mereka tuh lembut-lembut ya, tapi lembut-lembutnya itu membinasakan. Saksi Jehovah itu lembut-lembut loh. Ya, terlihat baik tapi ajarannya ya itulah ya, setan itu pinter ya. Berkamuflase. Dia pakai segala cara. Silakan Francisca. Halo, shalom Kak. Salam. Kak, ini kan aku mau nanya deh, aku kan dari Katolik ya. Terus kan ada kan di Alkitab itu ada Deuterokanonika ya, kalau nggak salah. Kenapa sih itu ada perbedaan sama yang dipakai sama temanku yang di Kristen yang lainnya gitu? Kenapa ada yang memakai, ada yang nggak pakai Injil, yang beberapa Injil di Deuterokanonika itu? Itu pertanyaan pertama dulu deh. Ya karena orang Katolik itu memakai Alkitab kanon Vulgata. Ya, sedangkan orang Protestan itu mengikuti kanon Ibrani dari Konsilium Nia menurut orang Yahudi. Jadi yang dipakai Protestan itu tanahnya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini tidak menerima Deuterokanonika karena menurut mereka itu tidak punya bahasa Ibrani. Nah, jadi Deuterokanonika itu tidak dimasukkan ke dalam kitabnya orang Yahudi. Nah, kitabnya orang Yahudi ini itu yang diambil Protestan sebagai perjanjian lama. Tidak menerima apa yang dipakai orang Katolik begitu. Tapi secara holistik itu hanyalah perbedaan
kanon saja. Tapi imannya itu tetap satu di dalam tokoh yang menjadi sentralnya Alkitab, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Oh, Jadi itu hanya gitu. perbedaan kanon aja. Hanya perbedaan aja ya. Terus aku punya pertanyaan lagi Kak. Ini agak berseberangan kan. Aku tuh kan ada kayak pertemanan kan ada di Muslim juga ya. Terus mereka tuh kan kadang-kadang nanyanya tuh kayak soal apa sih yang kita makan itu loh Kak. Kan kalau di Muslim itu kan ada Haram, halal. beberapa yang nggak boleh dimakan, kayak ini karena ini alasannya karena berkuku atau apa gitu gitulah. Nah, kenapa kalau 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 di tempat kita itu kenapa diperbolehkan semuanya, padahal kan daging babi enak ya? Iya, karena kerajaan Allah tidak berbicara tentang makanan minuman. Bukan apa yang Tuhan Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke dalam dirimu yang menajiskanmu, tetapi apa yang keluar. Karena makanan itu untuk perut dan sebatas perut. Nggak bisa makanan membuat kamu nggak selamat. Nggak bisa makanan membuat kamu binasa. Makanya Kolose 2 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu mau dihakimi oleh karena apapun juga. Mengenai makanan minuman, hari raya, hari sabat, bulan baru. Karena semuanya itu hanyalah bayangan, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Nah, makanya Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 12 dan 14-15 dikatakan begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Artinya apa? Bahwa yang makanan ya untuk perut. Apapun yang kamu makan, makanlah kalau kamu mau makan. Jangan mau dihakimi karena makanan. Ya, ada orang mempermasalahkan, oh boleh nggak Kak Elia makan ini? Makan aja apa yang bisa kamu makan. Tetapi ingat, jangan kamu diperhamba oleh suatu apapun. Rasul Paulus berkata, aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi jangan kita itu diperhamba atau diperbudak oleh makanan tertentu ya, diperbudak oleh hal-hal tertentu, itu nggak boleh gitu loh. Karena kerajaan Allah bukan lagi tentang semuanya itu, tapi kerajaan Allah adalah tentang pemurnian dan pemulihan di dalam kerja, kuasa, dan kebangkitan Kristus. Gitu. Makanya kita boleh makan semua, boleh. Tetapi ingat, tidak semuanya berguna. Kalau bagimu makan kepiting itu berguna, ya silakan saja, nggak apa-apa, ya. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Francisca? Halo? Udah Kak, itu aja yang pengen aku tanyain. Makasih ya Kak untuk infonya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Oke. Ya. Itu ya. Jadi ya mau makan apa saja, makan saja. Saya mau makan daging buaya. Makan aja kalau emang enak ya. Saya mau makan daging. Saya kemarin ketemu dengan salah satu pemilik hotel di Menteng. Lalu kita ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Lalu beliau mengatakan, enak sekali kelelawar di sambal pedas. Saya terkejut mendengarnya. Kelelawar? Iya, rasanya seperti daging bebek. Bagaimana rasa kelelawar? Apakah dia dimasak tetap dengan kelelawar? Ternyata ditunjukkan fotonya. Seperti kelelawar masih ada sayap-sayapnya. Dan bapak itu bilang, ini rasanya enak sekali. Saya langsung kurang selera makan ya. Nah, bagi beliau itu berguna, bagi saya itu tidak berguna. Kalau bagi beliau itu berguna, silahkan makan. Bagi saya itu tidak berguna, saya tidak perlu makan. Saya tidak bisa menghakimi beliau yang makan kelelawar, dan beliau nggak bisa menghina saya karena saya nggak makan itu. Nah, begitulah kira-kira ya. Tetap layar ya, biar dia kokoh. Silakan Firely. Cepat-cepat lah Jos.
Ntar ya, sabar. Jangan lupa tetap layar ya, biar dia kuat, teman-teman. Karena layar itu dia harus kuat. Silakan ini. Ya Kak, mau tanya ini tentang yang orang yang sudah meninggal dan Kak, Apa yang mau itu? uh, ada yang bilang kalau orang sudah meninggal misalkan masuk dalam mimpi harus ke kubur begitu. Kalau menurut Kakak itu bagaimana? Ke kubur katanya seperti mama saya kan sudah meninggal, masuk dalam Tuh, mimpi. berisik banget di belakang. Itu apa ya? Saya nggak bisa dengar suara. Boleh pindah dulu. Iya, iya. Begini Kak, kan mama sudah meninggal, terus masuk dalam mimpi, teman-teman bilang mesti ke kubur katanya, mama rindu begini. Menurut Kakak itu bagaimana? Kalau menurut dalam Nggak Alkitab? ada itu rindu-rindu. Nggak usah percaya. Terima kasih Kak. Hantu itu. Saya Ya, Aku nggak tenang kalau dengar suara begitu. Dari tadi live. Iya, Ci, dari tadi. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan mimpi datang lalu datanglah ke kuburan, nggak ada itu. Jangan percaya yang begituan ya. Jangan mau kalian percaya yang begitu. Hantu itu. Nama juga setan. Dusta. Silakan trailer. Yang mau tanya? Halo, selamat malam trailer. Oke, artis kita lagi sibuk ya. Para artis ini memang sangat-sangat sibuk ya. Jadi tidak ada kesempatan menyapa. Silakan Reno. Selamat malam Reno. Halo. Ya, silakan Pak, ada yang mau ditanyakan. Oh, actually saya dengar saja, tidak ada persoalan. Oke, terima kasih Pak. God bless. Silakan Felix, ada yang mau tanya Felix? Teman berharap. Kita lihat di dalam ayatnya ya. Kolose 3 ayat 5 ya. Dikatakan begini. Kamu dengar ya suara saya ya? Halo? Little? Dengar Kak. Dengar ya? Oke. Dikatakan yang begini dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 12. Dikatakan bahwa karena itu yakinkanlah dirimu masing-masing dengan kesadaran ini, setiap anggota tubuhku sudah mati terhadap bermacam-macam keinginan duniawi, seperti keinginan untuk berzina, segala macam dosa percabulan, hawa nafsu, keinginan untuk melakukan kejahatan dan keserakahan. Saudara-saudari, keserakahan sama seperti menyembah berhala, karena dengan serakah kamu sudah mendewakan uang. Ya, jadi nggak boleh yang begitu. Kalau kita terikat dengan dosa-dosa yang seperti itu, kita harus mulai melepaskan diri dari hal-hal yang begitu. Ya? Gitu ya? Ya Kak. Oke, kita lanjut. Silakan Sharon. Halo. Kenapa ada suara anak-anak? Silakan Jasmera, selamat malam. Selamat malam Bunda. Bunda, kok panggil aku Bunda? Malam Kak Elia. Malam. Maaf izin nanya ya. Tanya. Kalau yang saya ketahui di aliran Kristen kan semua percaya pada Yesus. Tapi kenapa banyak
denominasi gerejanya, Kak. Ya, denominasi itu hanya warna gereja, bukan masalah itu. Kenapa emang? Tidak, Denominasi itu kan hanya warnanya gereja. Tuhannya antar denominasi itu semuanya sama kan? Kristus dan Ketritunggalan Allah. Gitu. berarti Apa yang mau ditanya? yang berkenan itu imannya ya, bukan gerejanya ya, aliran gerejanya ya. Bukan. Imannya yang membenarkan orang percaya. Gereja itu kan orang yang bersekutu di dalam iman yang sama. Imannya tetap kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada Allah yang benar dan sejati. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, ya kita lanjut ya. Terima kasih Bunda Jas Merah ya. Oke, terima kasih. Memang Bunda Jas Merah ini sungguh luar biasa ya. Silakan Egy Sues. Mau tanya Halo Kak, sesuatu? iya selamat malam, terima kasih udah dia Cece. Kak, aku mau nanya, ini masih terkait ke pertanyaan yang sebelumnya sih, kayak Ya. soalnya banyak teman-teman yang sering curhat dan kita lagi sama-sama fight, jadi terkait hawa nafsu. Nah, itu kira-kira untuk keluar dari dosa-dosa seperti itu gimana ya Kak? Karena kayak udah doa juga udah, tapi kayak sama aja gitu tiap bulannya. Jadi kayak udah bikin kayak ada aplikasi yang buat ngitung nofap gitu tuh Kak. Nah itu kadang bulan ini berhasil, tapi bulan depan gagal dalam artian frekuensinya banyak. Nanti bulan depannya cuma sekali, kayak gitu-gitu Kak. Ya memang kita itu di dunia ini pasti akan berdosa lagi meskipun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi begini bro, dosa itu jatuh itu beda dengan menikmati dosa. Jadi orang berdosa itu berbeda dengan orang pendosa. Orang berdosa adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa, tetapi sebenarnya punya keinginan untuk keluar dari dosa itu. Berbeda dengan pendosa yang ketika jatuh dia malah menikmati semuanya. Tidak ada keinginan bertobat, tidak ada keinginan untuk berubah, menganggap semuanya akan baik-baik saja. Jadi orang berdosa dan orang pendosa itu seperti ayam dan bebek kalau dia jatuh ke dalam air. Kalau ayam ketika jatuh ke dalam air, dia akan berusaha naik keluar karena dia nggak suka di dalam air meskipun dia masih di dalam air. Ya, itulah orang berdosa. Kalau bebek dia jatuh dalam air, dia akan berenang-berenang menikmati air itu. Dia tidak mau keluar, dia enak-enakan aja di dalam air itu. Itulah pendosa. Jadi, lihat kembali ke dalam diri masing-masing. Apakah kita punya keinginan yang benar, bukan keinginan yang pura-pura untuk keluar dari dosa? Nah, gitu ya. Dan itu terlihat dari buahnya, pasti. Oke, berarti untuk mempertahankan, ibaratnya mengasah keinginan yang benar-benar keinginan itu, menghidupi firman itu kah atau melalui persekutuan Ya kah memang atau harus apa? menghidupi firman, berusaha menghidupi firman. Apa yang diperintahkan oleh Allah, itu tugas kita semua dan untuk itu kita semua dipanggil. Gitu, ya. Sendiri kadang lingkungan juga kurang mendukung sih, Ya makanya jauhi lingkungan banyak yang begitu. tantangan. Oh, Ya. I see. Oke, paham. Oke, Thank you Kak. God bless. ya lanjut. Silakan Nortom. Halo, selamat malam Kak Elia. Ya malam, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Saya tidak bisa dengar suara Anda. Kalau Anda keluar dari, oh, udah keluar beneran dia. Ya. Siapa ini? Silakan Renaldi teh. ya selamat malam Kak. Ya malam, ada yang mau tanyakan? Silakan. Nih Kak, saya izin bertanya. Nah, ini kan ada teman saya laki-laki yang sudah menikah. Nah, sebenarnya mereka sudah menikah di tahun yang lalu, tapi terhambat karena mereka berbeda agama. Dan orang tua dari istri teman saya ingin teman saya harus masuk ke Islam. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka menikah di tahun ini.
mereka bisa menikah karena teman saya masuk Ulang Muslim. dulu, ulang. Aku nggak fokus. Gimana tadi? Ribet sekali. Ulang dulu. Nah, ini kan ada teman saya laki-laki yang sudah menikah. Nah, sebenarnya mereka ini sudah menikah di tahun yang lalu, tapi Oke. terhambat karena mereka berbeda agama. Oh, Nah, dan orang tua bentar. Sebenarnya mereka sudah menikah tapi terhambat. Kayak mananya? Berarti nggak eh, menikah. mereka sebenarnya sudah menikah di tahun yang lalu, tapi Oke. terhambat karena mereka Kenapa? ini Berarti berbeda agama. menikah atau belum menikah? Sudah menikah di tahun ini, Kak. Oh, mereka Tapi sudah menikah di tahun ini. Berarti bilang aja sudah menikah di tahun ini, begitu ya? sudah menikah di Dalam tahun ini. keadaan berbeda agama. Iya, iya. Oke, lalu? Nah, terus kan mereka menikah di tahun yang ini. Nah, tujuan mereka menikah di tahun yang ini karena mereka sudah mempunyai anak. Tapi di tahun yang kemarin, di tahun 2023 kemarin, mereka tidak jadi menikah karena orang tua dari perempuan, dari teman saya ini tidak mengizinkan karena mereka itu berbeda agama. Orang tua dari teman saya ini mengizinkan jika teman saya ini masuk ke Muslim. Nah, Jadi tidak mengizinkan. Jadi pernikahan itu tidak direstui gitu lah ya? iya, tidak direstui karena berbeda agama. Nah, terus akhirnya mereka nikah di tahun ini dan mereka bisa menikah di tahun ini karena teman saya itu masuk Muslim. Oke. Tapi di saat kami tanya apakah kamu memang benar-benar ingin masuk Muslim, kata teman saya ini, dia bilang tidak, saya ini hanya ingin menyelamatkan keluarga dan anak saya. Nanti ketika anak saya itu sudah berumur kurang lebih 4-5 tahun, dia akan baptis istri dan anak teman saya ini untuk masuk ke Kristen. Nah, pertanyaannya saya, apakah teman saya ini bisa dibilang murtad dan menghujat Roh Kudus atau tidak? Berarti dia dinikahkan itu dengan dia dinikahkan itu karena di dalam agama lamanya ya. Berarti dia bernikah secara Muslim ya. Iya. Tapi teman saya ini Kristen. Istrinya yang Muslim. Kayak mananya? Berarti dia diberkati secara Islam. Jadi dia ke pengadilan negeri atau ke pengadilan agama? Langsung ke akad nikah Muslim, Kak. Oke. Kalau dia ke akad nikah Muslim, artinya dia harus cerai dulu, harus jadi Islam dulu dong si cowoknya. Iya. Oke, berarti singkat ceritanya si laki-laki ini karena alasan menyelamatkan udah terlanjur buahnya itu ke si perempuan, maka dia menikahi perempuan secara Islam dengan convert ke Islam begitu. Tapi nanti dia akan kembali lagi ke Kristen mengajak anak-anaknya, gitu kan? Nah, pertanyaannya apakah istrinya mau agak pindah? Iya, dia mau. Oke, kalau istrinya mau pindah, sebaiknya jangan ditunda, ya, jangan ditunda lagi. Kalau bisa dimulai dari sekarang, meskipun belum dibaptis, tapi istrinya dan suaminya yang mengajak istrinya untuk kembali ke Kristen, itu sama-sama punya kesadaran untuk belajar dulu imannya. Pelajari lebih dalam, cari tahu lebih lanjut seperti apa iman kekristenan, mengapa saya harus jadi Kristen, mengapa saya harus percaya Tuhan, dan lain-lain. Dengan demikian, nanti dia akan kembali kepada Kristus. Nah, kalau kamu tanya, apakah dia sudah menghujat Roh Kudus? Saya mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia meninggalkan Tuhan Yesus pada saat yang sementara itu adalah karena dia punya keinginan yang lain. Kalau dia menghujat Roh Kudus, dia tidak akan mau lagi kembali kepada Yesus. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu adalah menyangkali Yesus sampai dia mati. Tapi dia masih punya keinginan untuk kembali, artinya dia masih menyambut panggilan Roh Kudus untuk kembali kepada Kristus. Sama seperti kisah anak yang hilang. Anak itu telah hilang mengkhianati bapaknya, tapi ketika dia kembali, bapaknya itu menerima dia dengan baik. Maka si laki-laki temanmu tadi, dia menyangkali Allah untuk sementara waktu, dia meninggalkan Kristus untuk sementara waktu, tetapi dia punya keinginan kembali lagi kepada Kristus. Apakah Tuhan akan menerimanya? Menurut kisah anak yang hilang itu, sang bapa tetap menerima dia jikalau ia mau kembali. Karena yang Allah kehendaki adalah semua orang diselamatkan. Jadi, apakah orang itu sudah mau Roh Kudus? Jawabannya tidak.
dia tetap diterima Allah jikalau dia dengan sungguh-sungguh berbuah, sungguh-sungguh mau percaya membawa anak dan istrinya, malahan itu dianggap sebagai pekerjaan baik baginya karena dia membawa istri dan anaknya untuk diselamatkan. Begitu ya. Ya, baik, terima kasih Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Jangan lupa tap-tap layar ya, tap-tap layar. Jangan lupa teman-teman biar dia kuat. Kalau sudah 1 juta dia sudah aman ya. Gitu. Jadi tolonglah ya, jari-jari kalian tuh bengkak dulu. Thank you Kak Skuli. Aduh, udahlah turun dulu lah ini ya Pak ya. Lama kali Pak. Harus responsif ya. Biar mantap. Ya. Silakan Puji Tuange. Halo, selamat malam Kak Elia. Ya. Kak, Ada yang mau tanya? iya Kak. Ini mengenai mimpi tadi ya Kak ya. Sebenarnya sih ini kayak semacam kesaksian juga buat aku. Kan aku dari Jangan seberapa. tanya saya mimpi, saya nggak bisa tafsir mimpi. Enggak Kak, bukan gitu. Yang tadi Kakak bilang katanya kan nggak usah percaya sama mimpi begitu kan. Dan sedangkan aku bisa jadi sekarang ini karena mimpi Kak itu merupakan panggilan. Mimpimu aku apa gimana? emang ya? Aku mimpi saat itu aku diajak untuk untuk mempelajari Kristen gitu. Iya, kalau mimpi yang begitu nggak apa-apa. Kan tadi konteksnya jangan percaya mimpi-mimpi yang begituan. Mimpi yang akulah opungmu, akulah bapakmu yang telah mati, datanglah ke kuburanku, bawalah begini. Nggak boleh yang begitu. Tapi kalau memang ada yang membuatmu, kalau kamu mendapat mimpi yang membuatmu terpikirkan kepada Allah, mimpi yang membuatmu terpikir kepada Kristus, yang dengan demikian kamu dituntun kepadanya, itu adalah cara Roh Kudus menginjili kamu. Itu nggak apa-apa, karena Yusuf pun bermimpi, Yosef pun bermimpi, gitu. Mimpi bisa. Itu suatu panggilan ya kayak untuk Allah bisa memanggil kita dalam banyak hal. Keledai aja bisa ngomong kok. Tuhan buat sama Bileam. Aku mimpi itu di saat itu libur hari kenaikan Isa Al-Masih kalau di agama yang dulu ya Kak ya. Jadi sekarang jadi Kristen ya? Udah jadi Kristen ya? Udah Kak, puji Tuhan aku udah menjalani 5 tahun. Luar biasa ya. Dan itu aku belajar dengan sendiri. Dulu ngumpet-ngumpet, ini suatu kesaksian juga ya Kak buat aku. Itu dan dari saat itu ya aku sering dimimpiin gitu loh Kak. Dan sampai aku yakinnya itu aku benar-benar datengin nama Tuhan sendiri gitu loh. Ya, semangat selalu lah ya, bertumbuh ya. Iya. Lagi mau kamu tanya? Ya. Terus ini Kak, satu lagi aku mau nanya. Kan aku juga udah menikah dengan seiman ya Kak ya. Terus aku mau nanya, jadi misuaku ini dia tuh baru siapa? Suamimu? Iya, suamiku. Oke. Suamiku ini dia tuh baru tahu tentang sosmed TikTok gitu ya kayak. Terus dia itu kayak memperdalami, terus dia berfokus sama satu room itu wanita gitu kan. Dia bilang hanya support gitu kan, cuma saling support. Cuman saling supportnya itu kayak beda gitu. Itu termasuk selingkuh atau gimana sih Kak? Tanyakan sama dia. Wahai cintaku yang indah, apakah kamu sudah mulai melirik wanita lain? Tanyakan aja dengan bercanda atau apa ya, silakan. Udah menanyakan jangan tafsir sendiri. Aku udah menanyakan itu sama dia, cuman dia bilang hanya support gitu. Cuman supportnya itu beda gitu kan dengan dengan support yang lain gitu. Kakak ya paham lah ya seperti itu. Jadi kayak dia tuh pokoknya lain banget lah dengan wanita ini gitu. Sampai ya, saya nggak bisa ngomong itu selingkuh apa, itu tidak hak saya dan tidak kuasa saya. Masalah gini kan, sampai dia berani ngeblok aku gitu, ngeblok semua akun aku gitu. Maksudnya ngeblok kamu dari apa? Dari TikTok itu? Iya, TikTok, WhatsApp, semua gara-gara aku tegur itu gitu. Sampai tanyakanlah suamimu, ada apa yang salah samamu gitu. Iya, sampai aku berdoa, aku menemukan ayat di Galatia 5 ayat 22 ayat 23 Galatia 5 ayat 22 sama 23. Itu aku pakai ayat itu ke dia. Ya, bagus ya.
Jadi ya puji Tuhan lah Pokoknya ya. dinasehati aja, ditanyakan baik-baik ya. Jangan kepala panas. Nah, kalau kamu Iya, marah-marah, dia juga akan ikutan membentengi dirinya gitu loh. Tanyakan baik-baik iya aja. benar sih. Kalau udah suami Betul. istri, ya. Iya, terima kasih ya Oke. Kak. Ya, God bless. Halo.